Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mencoba membahas bab baru, yaitu bab 4 tentang transformasi. Di transformasi nanti ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah tentang refleksi. Refleksi itu artinya pencerminan. Kita tahu sifat-sifat pencerminan yang pertama, objek dan bayangan sama bentuk dan sama ukurannya. Kalau kamu bercermin berarti kamu dan bayanganmu akan sama bentuk dan sama ukurannya. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat pencerminan yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Sekarang kita coba selidiki rumus-rumus pencerminan. Yang nomor satu, misalnya ada titik 5,2. 5,2 di sini ya. Titik A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ini ya. Titik A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di sini deh ya. Tercocokkan dengan tadi sifatnya objek dengan bayangan sama. Kalau titik berarti bayangannya juga nanti berupa titik. Jarak objek ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Kalau ini jaraknya 1, 2, berarti bayangannya juga 1, 2. Ternyata di sini bayangannya. Garis yang menghubungkan objek dengan bayangan tegak lurus dengan cermin. Ini cerminnya. Ini garis yang menghubungkan antara benda atau objek dengan bayangan, membentuk sudut siku. Itu yang maksudnya tegak lurus. A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di sini. A aksen menjadi apa bayangannya? 5,-2. Saya tulis ya. Titik A 5,2. Jika dicerminkan atau direfleksi, refleksi itu lambangnya R. Direfleksi terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan titik A-nya 5,-2. Ini tadi ya. A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka memperoleh bayangan ini namanya A aksen, bayangan titik A 5,-2. Oh, kalau gitu kita peroleh rumus. Jika A dianggap X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangannya X, Y. Ini rumusnya ternyata. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, Y. Kita bahas lagi titik yang nomor 2. Tetap titik A 5,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y cerminnya di sini. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau titik, berarti bayangannya juga nanti berupa titik. Tadi kan ya, bayangan objek dan bayangan sama bentuk dan sama ukurannya. Berarti kalau titik nanti bayangannya juga berupa titik. Jarak objek ke cermin, cerminnya ini tadi ya. Objek ke cermin ini 1, 2, 3, 4, 5.
sama dengan cermin ke bayangan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata bayangannya di sini. Berapa koordinatnya? Negatif 5,2. Kita beri nama B aja ya supaya nggak keliru ya. Berarti titik B 5,2 jika direfleksi terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik B min 5,2. Sehingga diperoleh rumus jika B-nya titik X, Y dicerminkan atau direfleksi terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan min X, Y. Sudah berapa rumus? 2 rumus ya. Sudah 2 rumus. Sekarang yang selanjutnya. Yang ketiga. Tetap kita buat titik yang sama ya. Kita beri nama C. C 5,2. Dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat adalah 0,0. Berarti ini cerminnya. Titik bayangannya juga berupa titik. Jarak titik ke cermin ini cerminnya 0,0 atau titik pangkal koordinat. Maka jarak benda atau jarak objek ke cermin sama nanti dengan cermin ke objek. Kita hitung. Ini ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Berarti ini juga ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini. Di sini bayangannya. Perhatikan ya. Jaraknya sama nih ya. Ternyata bayangan titik C-nya min 5, min 2. Titik C 5,2 dicerminkan atau refleksi terhadap titik pangkal 0,0 itu atau titik pangkal koordinat akan menghasilkan bayangan C di min 5, min 2. Sehingga dapatlah rumus jika C dianggap X, Y direfleksi terhadap titik pangkal koordinat atau 0,0 akan menghasilkan bayangan C min X, min Y. Berapa rumus sudah? 3 rumus ya. Sekarang yang nomor 4. Masih tetap kita gunakan titik 5,2. Kita beri nama D. 5,2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan cerminnya. Cerminnya ini cerminnya. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu maksudnya kalau X-nya 1, Y-nya 1. Berarti melalui titik 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan seterusnya. Di sini juga sama. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1. Makanya Y sama dengan X. Berarti melalui titik min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, min 3, min 4, min 4 dan seterusnya. Garis yang melalui titik X sama dengan Y, ini ya, ini disebut garis X sama dengan Y. Ingat ya, 1,1, 2,2, X-nya sama dengan Y-nya. Maka cerminnya ini disebut garis X sama dengan Y sama dengan X atau X sama dengan Y juga boleh. Ingat, kalau benda objeknya titik, maka bayangannya juga nanti berupa titik. Oh maaf, 5,2 bukan di sini ya. 5,2 itu di sini ya. Maaf, saya yang salah.
5,2 itu di sini. Perhatikan, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya juga nanti berupa titik karena objek dan bayangan bentuknya sama dan ukurannya sama. Sekarang jarak objek ke cermin kita lihat. Ini kita hitung kotaknya nih. 1,5 kotak. Ya, 1,5 kotak. Oh, berarti bayangannya juga nanti di 1,5 kotak. Berarti di sini bayangannya. Membentuk garis saling tegak lurus. Garis yang menghubungkan objek dengan bayangan, dia akan saling tegak lurus dengan cermin. Tegak lurus maksudnya ini membentuk sudut siku. Ternyata bayangannya di 2,5. Bayangannya di 2,5. Berarti titik D 5,2 dicerminkan atau direfleksi terhadap Y sama dengan X, menghasilkan bayangan titik D di 2,5. Diperolehlah rumus jika D-nya titik X, Y dicerminkan atau direfleksi terhadap Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangannya Y, X. Dibalik berarti kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Berapa rumus? 4 rumus sudah ya, pahami ya. Kita lanjutkan yang ke 5. Kita masih pakai titik yang sama. 5,2. Kita beri nama titik E 5,2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Coba perhatikan yang Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu sama artinya dengan nanti X sama dengan min Y. Sama ini. Y sama dengan min X itu sama artinya dengan X sama dengan min Y. Artinya begini, kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti min 1,1, min 2,2, min 3,3. Lalu yang di sini juga sama, 1, min 1, 2, min 2. 3, min 3, 4, min 4, 5, min 5. Jadi yang satunya plus, satunya min. Titik-titik yang dilalui cermin adalah jika X-nya min, Y-nya plus. Atau jika Y-nya min, X-nya plus. Maka garis ini disebut garis Y sama dengan min X. Sekarang kita hitung. Nanti bayangannya juga titik. Jaraknya juga sama, kita ngitung jaraknya, kita hitung kotaknya ya. Berarti ini 1, 2, 3,5. Gitu? Ini kalau kita hitung, ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, setengah. Berarti ini juga kita hitung setengah, 1, 2. Oh, ternyata di sini bayangannya. Garis yang menghubungkan objek dengan bayangan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku dengan cermin. Ternyata bayangannya di sini. Di bayangan titik E-nya di min 2, min 5. Ini ya bayangannya ya. Karena cerminnya ini. Bayangannya berupa titik. Sama bentuk dan sama ukurannya. Jarak objek ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Garis yang menghubungkan objek ke bayangan saling tegak lurus dengan cermin. Maksudnya nanti membentuk sudut siku. Yang nomor 5 berarti titik E 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, akan menghasilkan bayangan titik E-nya tadi min 2 ya ta, min 5.
Oh, berarti diperoleh rumus jika E-nya X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan E min Y, min X. Rumus yang kelima. Kita lanjutkan yang keenam. Kita pasti menggunakan titik yang sama. Yang keenam, 5,2 ini kita beri nama F. 5,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Ini cerminnya. X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu maksudnya cerminnya memotong sumbu X di 2. Jadi cerminnya ini memotong sumbu X di 2. Maka cermin ini namanya X sama dengan 2. Perhatikan ya. Memotong ini kan sumbu X ini. Ini sumbu X dipotong di 2. Maka cerminnya ini disebut X sama dengan 2. Sekarang kita lihat bayangannya. Kalau cerminnya di sini berarti bayangannya di sebelah sini tuh ya. Bayangannya juga berupa titik. Jarak objek ke cermin 1, 2, 3. Berarti cermin ke bayangan juga harus 3, 1, 2, 3. Ternyata di sini. Bayangan F-nya adalah min 1,2. Bayangannya min 1,2. Rumus yang nomor 6. F 5,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 2 menghasilkan bayangan F min 1,2. Berarti rumusnya gimana ini? Oh, F X, Y jika dicerminkan terhadap X sama dengan 2 akan menghasilkan bayangan. Ini jangan dianggap dulu, kita beri nama B aja ya. 2-nya kita beri nama B, menghasilkan 2 kali B dikurangi X, Y. 2 dikali B dikurangi X, Y. Kita coba yang ini ya berarti ya. Oh, berarti ini menjadi apa ini? Yang ini dulu ya, ke sini ya. Berarti bayangannya ini menjadi 2 kali 2 dikurangi X-nya 5,2. Hasilnya 4 dikurang 5 menjadi min 2,2 dikurangi X. Berarti 2 kali B dikurangi X, Y. Rumus yang nomor 6. Kita lanjutkan rumus berikutnya. Rumus berikutnya yang nomor 7. Kita beri nama titiknya G. Nah, ini G 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2. Perhatikan. Y sama dengan min 2. Berarti cerminnya itu memotong sumbu Y di min 2. Maka cerminnya ini namanya Y sama dengan min 2. Titik G nanti bayangannya bayangan G. Coba lihat jaraknya dari objek ke cermin berarti 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan cermin ke bayangan 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata bayangannya adalah 5,6. Titik G 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2 menghasilkan bayangan G 5,6. Berarti kalau kita masukkan rumusnya berarti kalau ini X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan M, maka akan menghasilkan bayangan G-nya X, karena yang ini Y-nya berarti 2 kali M dikurangi Y. Kita coba yang ini sekarang, bener enggak?
Berarti ini menjadi ya, 5, ini 5 ya. 5,2 kali negatif 2 dikurangi Y-nya 2. Berarti hasilnya 5, ini negatif 4 ya. Negatif 4 dikurangi 2 menjadi negatif 6. Ternyata cocok. Berarti ada 7 rumus yang harus dipahami dan harus dihafal. Kita lanjut, kita coba contoh-contoh soal mengenai pencerminan. Contoh yang nomor 1, contoh soal. Contoh soal yang nomor 1. Tentukan bayangan titik B min 3,4 jika dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka akan menghasilkan bayangan B-nya gimana tadi? Rumusnya adalah, jadi bayangannya begini ya, 2 dikali 3 kan? 2 kali 3 dikurang negatif 3,4. Berarti bayangannya adalah 6 ditambah 3 menjadi 9,4. Ini hasilnya ya. Titik negatif 3,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3 menghasilkan 2 kali 3 dikurangi X dikurangi min 3, Y. 6 ditambah 3 9,4. Kita lihat lagi soal nomor 2. Soal nomor 2. Bayangan titik A min 5, min 2 jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan apa rumusnya? Min X, Y. Min X, Y. Berarti gimana ini? Min X, karena X-nya min 5 berarti min 5, min 2 atau menjadi 5, min 2 kan? X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan min X, Y. Berarti kalau titiknya ini berarti menjadi min X-nya berarti min 5, Y-nya min 2 atau 5, min 2. Kita lihat lagi contoh yang nomor 3. Titik C 4, negatif 7 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangannya menjadi apa? Min Y, min X atau min ya, min Y berarti min 7, min 4 atau bayangan C-nya menjadi 7, min 4. Itu cara menggunakan rumusnya. Yang nomor 4. Titik D 8, negatif 1 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2
maka akan menghasilkan bayangan D. Kita tulis dulu rumusnya ya, menjadi apa? 2 X dulu ya, karena ini Y berarti X-nya tidak berubah, yang berubah Y-nya. Koma 2 kali min 2 dikurangi X. Berarti menjadi 8. Ini jadi min 4 ya. Min 4 tambah 1 menjadi min 3. Oh, ternyata bayangan titik D-nya adalah 8, negatif 3. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian belajar matematika, khususnya tentang pencerminan atau refleksi. Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.